Selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudaraku sekalian. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Apa kabar Manginang? Kabar baik, kabar sehat, kabar sukacita dari Tuhan menyertaimu. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan, renungan pagi. Hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 29 dikatakan begini, saudaraku. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam bahasa Batak dikatakan begini, saudara. Dungini nasi Petrus doh akka apostol 5 mangalusi. Ikon oluadriba di debata asa di jolma. Tentu ini adalah menjadi pernyataan iman kita. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus adalah anak Allah, kita harus lebih taat kepadanya daripada kepada siapapun. Beritakanlah Injil, apapun dan bagaimanapun keadaannya, Injil itu harus diberitakan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Misi inilah yang kita terima dari Tuhan. Inilah panggilan kepada semua orang yang percaya kepadanya untuk memberitakan Injil, baik verbal maupun dengan perbuatan setiap harinya. Awalnya saudaraku, dalam konteks firman Tuhan yang kita baca ini, para rasul dimasukkan ke dalam penjara karena memberitakan Injil. Namun saudaraku, di sanalah nyata kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan kepada para rasul itu sendiri. Sekalipun mereka dimasukkan di dalam penjara, dan penjara sel-selnya itu tertutup, dikunci dengan rapat. Tetapi ada yang menjadi mujizat, yang hal luar biasa muncul di sana, saudaraku. Apa itu? Ternyata di sel itu yang terkunci tidak ada orang rasul-rasul di dalamnya. Mereka sudah pergi ke bait Allah untuk memberitakan Injil. Mahkamah agama pada waktu mengetahui ini, sehingga mereka diintimidasi, mereka diinterogasi dengan berkata kepada mereka, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Firman Tuhan tidak pernah dipenjara oleh apapun dan kekuatan apapun. Firman Tuhan itu bebas. Firman itu memiliki kuasa jauh lebih daripada apa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dengan kuasa firman Tuhan itulah mereka memberitakan Injil itu untuk keselamatan semua orang. Dan pada saat itulah Petrus dan rasul-rasul lainnya memberikan kesaksian dan memberikan sebuah pernyataan imannya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bukan lebih taat kepada mahkamah agama, bukan lebih taat kepada kekuasaan-kekuasaan lainnya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu, saudaraku, menyatakan sikap yang tegas bahwa hidup kami dan seluruh apa yang kami lakukan akan kami arahkan untuk taat kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini. Apa pesannya ini kepada kita, saudaraku? Firman Tuhan itu tidak pernah gagal dalam misinya. Dan setiap orang yang melakukan peran taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan, terhadap firman Tuhan, maka kepada dirinya ada kuasa, dan kepada dirinya tidak boleh dan tidak akan pernah ada penjara yang membatasinya untuk melakukan pemberitaan itu, saudara. Tentu di tengah-tengah kehidupan ini kita katakan kita bukan lagi menghadapi penjara dalam konteks penjara yang beneran, tetapi penjara dalam tanda kutip. Kita banyak terpenjara oleh pergumulan, terpenjara oleh rasa sakit, terpenjara oleh penderitaan, bahkan terpenjara di dalam kebencian, terpenjara di dalam kedengkian. Tetapi saudaraku, jangan buat itu lebih kuat daripada firman Tuhan yang menjadi panggilan, menjadi misi kita bersama. Karena kuasa firman Tuhan itu jauh lebih kuat mengubahkan kehidupan kita, saudara. Sehingga tidak ada alasan bagi kita. Kami masih ada banyak pergumulan, kami masih ada banyak penderitaan.
kami masih banyak di dalam kesusahan. Ini bukanlah menjadi alasan kita untuk taat kepada Tuhan, untuk taat, untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi di situasi seperti itulah ada kuasa Kristus yang mengubahkan kita dan memberikan kita kuasa. Kuasa itu adalah beritakanlah Injil, baik atau tidak baik keadaannya. Sehingga ketaatan itu melahirkan sebuah kemenangan dan bahkan melahirkan sebuah keselamatan bagi kita. Di sanalah kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Ketika itu kita perankan ketaatan. Lihatlah bagaimana peran Abraham, dia taat kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hidupnya terberkati. Bahkan lebih dari apa yang dipikirkan. Lihatlah bagaimana Ayub yang bergumul terus di dalam kehidupannya, tetapi dia lebih taat kepada Tuhan. Dia memilih Tuhan. Sehingga apa? Hidupnya menjadi hidup yang terberkati dan penuh kelimpahan, saudaraku. Dan lihatlah Yusuf. Yusuf juga. Dia tidak terpenjara oleh rasa sakit hati kepada saudara-saudaranya. Tetapi itu lepas. Dia merdeka di sana dalam hal melakukan apa kebaikan. Sehingga hidupnya terberkati dan sukses. Masa depan menjadi miliknya. Saudaraku, mari dalam hidup ini taatlah kepada Tuhan. Lebih taat kepada Tuhan daripada kepada siapapun. Dengan demikian, saudara dan saya akan dimenangkan, diberkati, dan diberi kelimpahan. Selamat bekerja, semangat terus bekerja. Mari lakukan aktivitasmu dengan penuh sukacita. Dan kepada Amang Inung, saudaraku yang sedang sakit, Tuhan menguatkanmu. Amin.